Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Nesya Putri, NIM 1904211110. Di sini saya akan menjelaskan materi etika administrasi publik tentang manfaat dan prinsip nilai etika administrasi negara. Yang pertama, prinsip etika administrasi negara. Etika menurut Bertens tahun 1977 adalah seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan Darwin mengatakan etika birokrasi adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dengan mengacu pada kedua pendapat ini, maka etika mempunyai fungsi sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Di slide selanjutnya ada manfaat etika administrasi negara. Yang pertama, dapat membantu suatu pendirian dalam berbagai pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. Dan keempat, dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan etika dan proses pembangunan. Yang pertama, untuk memastikan proses pembangunan berjalan baik. Yang kedua, etika ini digunakan sebagai landasan proses pembangunan ketika akan dimulai. Yang ketiga, proses pembangunan merupakan langkah yang sangat awal untuk menentukan dan dijadikan sebagai acuan referensi untuk memulai sesuatu tujuan dalam proses pembangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, efisiensi. Maksudnya, efisiensi ini tidak boros, sikap, perilaku, dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien. Yang kedua, membedakan barang milik pribadi dengan milik kantor. Artinya, milik kantor tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, impersonal. Impersonal ini maksudnya dalam melaksanakan hubungan kerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lain atau antara pihak yang satu dengan pihak yang lain secara kolektif. Yang selanjutnya yaitu marital system. Marital system ini berkaitan dengan rekrutmen dan promosi pegawai. Artinya dalam penerimaan pegawai ini tidak didasarkan atas kekerabatan, namun berdasarkan pengetahuan dan skill yang dimiliki individu. Selanjutnya ada responsible. Nah, responsible ini berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sedangkan akuntabel itu merupakan tanggung jawab yang bersifat objektif, sebab birokrasi ini dikatakan akuntabel bila mana mereka dinilai objektif oleh masyarakat karena dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka lakukan ke pihak manapun. Selanjutnya adalah responsif, artinya birokrasi publik memiliki daya tanggap terhadap keluhan, masalah, dan apresiasi masyarakat dengan cepat dipahami dan berusaha memenuhi, tidak suka menunda-nunda atau memperpanjang alur pelayanan. Materi selanjutnya ini materi yang terakhir, yaitu ciri-ciri perencanaan yang dianggap baik. Yang pertama itu ada simple, sederhana, dan mudah dimengerti. Yang kedua, fleksibel. Maksudnya adalah rencana yang baik haruslah dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah.
Yang ketiga, stabil yaitu tidak perlu selalu mengalami penambahan dan perubahan. Yang keempat, faktual. Maksudnya di sini adalah dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada dan diselaraskan dengan kejadian-kejadian yang akan timbul. Yang kelima ada rasional, dibuat atas dasar pemikiran yang sehat, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada continue. Continue yakni dipersiapkan untuk tanda-tanda yang terus-menerus dan berkelanjutan. Selanjutnya ada dinamis, perencanaan yang dibuat dan dipersiapkan untuk memikirkan peningkatan perbaikan. Selanjutnya praktis, artinya planning mampu dilakukan dan dicapai serta dapat mendukung program organisasi. Selanjutnya ada akurat, dibuat secara terperinci dan mendetail. Selanjutnya itu adalah sistematik, yaitu suatu perencanaan itu dipandang baik. Baiklah, itulah hasil presentasi saya terkait materi etika administrasi negara, yaitu subtemanya ada prinsip dan manfaat nilai etika administrasi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.